Saya mengajak kita semua membaca dari Kisah Rasul. Kisah Rasul 12 ya. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 25. Sudah buka semua? Kisah 12 ayat 1 sampai 25. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur lagu-lagu yang kami naikkan barusan membawa kami kepada Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal itu, yang Kau serahkan bagi kami sampai Dia harus mati di atas kayu salib menggantikan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang sangat besar, anugerah-Mu yang terbesar dari semuanya, yaitu Yesus Kristus yang Kau serahkan bagi kami. Kami berterima kasih untuk darah-Nya yang sudah dialirkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan, ajarlah kami untuk membalas cinta-Mu yang begitu dalam bagi kami semua, supaya kami di dalam hidup kami yang sementara ini berjuang dengan giat untuk memuliakan Tuhan, mengabarkan Injil-Mu dengan segala hati dan jiwa kami dan pikiran kami. Kami ingin melayani Engkau sebagai Raja di atas segala raja. Berkatilah kami di dalam ruangan ini ya Tuhan. Kami berterima kasih Engkau membawa kami ke dalam ruangan ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan ingin kami mendengar firman-Mu dan kami ingin dirubah oleh Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang lemah dan hina ini berdiri mewakili-Mu sekali lagi di atas mimbar ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 25 saya akan membaca untuk saudara semuanya ya, saudara mengikuti Alkitab. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia selanjutnya menyuruh menahan Petrus juga. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, namun jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai, sedangkan di depan pintu para pengawal sedang menjaga penjara itu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam kamar penjara itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Lalu gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Kemudian kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan pakailah alas kakimu." Ia pun berbuat demikian. Setelah itu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat penjagaan pertama dan tempat penjagaan kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Tapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya."
Sementara itu Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Namun Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Besok paginya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pengurus rumah tangga raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohon perdamaian karena negeri mereka memperoleh bahan makanan dari wilayah raja. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Lalu rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara ilah dan bukan suara manusia." Seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Putuslah nyawanya dimakan cacing-cacing. Sementara itu firman Allah makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Kiranya firman ini seru sekali saudara, firman ini ya, kalau dibaca Kisah Rasul itu. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Karena firman Tuhan itu kekal, harus ada relevansinya buat hidup kita. Jadi saudara-saudara, kita sekarang kan sedang memasuki bulan Natal. Bulan yang sering kita kaitkan itu dengan terang, dengan damai, dengan sukacita. Ya, apa hubungannya dengan ini saudara? Ada, karena Alkitab itu mengingatkan kita bahwa Natal itu tidak lahir di dunia yang tenang. Saudara, di dunia yang bersahabat, tidak. Natal justru hadir di dunia yang gelap. Di dunia yang melawan Tuhan. Di dunia yang membenci Injil. Kekerasan, ketakutan, penguasa-penguasa dunia yang terus-menerus menindas kebenaran. Itu terjadi sampai hari ini. Saudara-saudara lihat sendiri bagaimana gereja-gereja dianiaya. Di tengah dunia seperti itulah Kristus datang. Ya saudara, itu. Dan ketika terang itu datang ke dalam kegelapan, dunia tidak selalu menyambutnya dengan pertobatan. Ada yang bertobat, ada yang tidak. Justru seringkali kuasa-kuasa yang merasa terganggu oleh kebenaran Injil itu bereaksi dengan penolakan dan penindasan. Dan pola ini yang kita lihat saudara sejak kelahiran Kristus. Dan pola yang sama kita lihat di bagian tadi yang kita baca. Yang pertama di Kejadian 12 itu, apa saudara yang kita baca di pasal 12 itu? Itu munculnya gelombang penganiayaan yang baru. Karena penganiayaan yang pertama kali untuk gereja Tuhan itu terjadi sejak Stefanus dirajam batu. Saudara masih ingat ya? Stefanus waktu pertama kali dilempari batu, disitulah penganiayaan terhadap gereja Tuhan. Mereka kan nyebar keluar. Justru karena mereka dianiaya, Injil tersebar ke Yudea dan Samaria. Saudara gitu. Nah ini ceritanya. Di sini aniaya lagi. Ya saudara, di pasal 12. Di ayat 1 tadi ditulis, Herodes mulai bertindak keras terhadap gereja. Wah, sekarang rajanya yang jahat. Ya bahkan dia menjalankan aksinya itu, kejahatan dia. Dia tangkap Yakobus, bunuh Yakobus. Jadi Yakobus itu kenapa dia sampai dibunuh itu? Karena dia adalah salah satu dari pemimpin gereja yang paling hebat waktu itu. Saudara. Ada 3 kan pilar gereja waktu itu. Yakobus, Petrus sama Yohanes. 3 orang. Ya saudara. Jadi salah satunya nih saya tangkap, saya bunuh. Gitu kan kira-kira saudara. Biar gereja lumpuh. Ya, jadi kenapa saudara alasannya si Herodes ini mau membunuh Yakobus? Memang dia sendiri penuh kejahatan, penuh kebencian ya pribadinya kepada orang-orang Kristen. Tetapi dia saudara bukan sekadar itu saja, tapi ini adalah uji coba politik dari dia. Karena apa saudara? Dia itu suka nyenengin hati publik, orangnya begitu. Jadi dia ingin memenangkan hati para pemimpin Yahudi. Saat itu kan pemimpin Yahudi itu sudah gelisah saudara. Ini orang Kristen kok makin berkembang gitu. Siapa Yesus ini? Makin terus dipercaya gitu kan.
Saudara, nah si Herodes itu bisa membaca situasi kemana arah hati para pemimpin Yahudi itu, saudara. Jadi dia melihat gerakan ini, saudara, mengakui Yesus sebagai Mesias. Kok terus-terusan berkembang. Itu menembus batas-batas tradisi mereka. Dan dianggapkan menjadi ancaman bagi identitas religius di Israel waktu itu. Jadi bagi Herodes, saudara, ini peluang emas nih. Dia berpikir kalau para pemimpin Yahudi itu membenci gerakan ini, saya ingin jadi pahlawan buat mereka. Nah itu kira-kira gitu, saudara. Itu sebabnya ketika dia mengeksekusi Yakobus, dia bukan hanya melakukan kejahatan, dia sedang menguji reaksi masyarakat tuh gimana. Dan ketika dia mendengar bahwa tindakan pembunuhan itu justru membuat para pemimpin Yahudi senang. Saudara, waduh, Herodes makin bersemangat lagi, saudara. Kali ini target kejahatan dia adalah Petrus. Jadi di bagian ini, saudara, saya ingin membahas tentang Petrus. Ya bagaimana saudara dia dilepaskan dan nantinya saya akan tutup dengan Herodes yang mati. Ya saudara, Lukas mencatat ya Herodes mati di akhir, saudara. Jadi saya ngajak saudara untuk merenungkan dua hal ini di dalam khotbah hari ini. Yang pertama, saudara, dalam kisah Petrus itu, kita diajar sama Tuhan itu apa? Bahwa Tuhan kita itu hidup dan dia mendengar doa kita. Saudara. Tapi Tuhan menjawab doa kita itu bukan menurut waktu kita, bukan menurut cara kita. Tapi Tuhan itu menjawab doa kita di dalam waktu dia sendiri dan menurut cara dia sendiri. Itu yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Ayat 3 kan dimulai dengan apa saudara di situ? Petrus kan ditangkap. Jadi Yakobus sudah dibunuh, Herodes jahatin saudara, dia ngelihat itu. Sekarang Petrus yang ditangkap. Dan jelas sekali saudara, Herodes juga bukan cuma pengen nangkep, dia pengen bunuh. Itu tujuan dia. Tapi di situ kan ditulis sama Lukas saudara, itu hari raya roti tidak beragi. Itu sebabnya dia tidak mau menodai hari-hari suci Yahudi dengan eksekusi publik semacam itu. Jadi saudara, Petrus memasukkan Petrus dulu ke penjara. Tunggu sampai Paskah selesai. Lalu dicatat di ayat keempat tadi, saudara baca. Dia keluarin di depan umum si Petrus ini setelah Paskah selesai. Lalu dia akan menghabisinya seperti Yakobus. Wah saudara. Jadi Herodes itu dicatat di sini. Saudara kalau baca Alkitab tuh coba teliti ya. Baca kata per kata itu. Alkitab mencatat saudara, Herodes itu menempatkan Petrus di bawah penjagaan apa ditulis di situ? 4 regu penjaga. Spesifik dicatat saudara. Supaya apa sih? Supaya kita tuh bisa ngikuti. Ini luar biasa ini gitu loh. Dijaga sampai sedemikian ketatnya. Saudara. Dan masing-masing regu penjaga itu terdiri dari 4 prajurit. Siapa sih si Petrus harus dijaga sampai seketat itu saudara? Dia bukan buronan kelas kakap. Dia penginjil. Dia memberitakan Injil Yesus, kok bisa sampai dijaga demikian ketatnya gitu kan? Jadi nggak masuk akal saudara. Dicatat di situ dia dirantai di antara 2 prajurit. Maksudnya apa dirantai di antara 2 prajurit? Tangan kirinya dirantai ke prajurit, tangan kanannya juga dirantai. Jadi it's impossible to escape gitu saudara. Nggak mungkin lagi bisa lepas. Itu cuma 2, ada 2 lagi di mana? Kan 4 orang, 2 lagi di depan pintu penjara nunggu. Jadi saudara-saudara, pengamanan seperti ini itu cuma menunjukkan satu hal, bahwa Petrus itu tidak diperlakukan sebagai seorang pengkhotbah, tapi dia diperlakukan sebagai musuh negara yang sangat berbahaya. Kenapa saudara? Karena dia memberitakan Injil. Kita tuh harus siap-siap loh. Kalau berani memberitakan Injil tuh harus siap-siap. Sudah dikasih tahu dulu nih resikonya seperti ini. Karena ada orang yang terbongkar hatinya, dosanya saudara. Kegelapan dosanya dibongkar, tidak suka. Ada orang kalau terbongkar dosa bertobat. Oh puji Tuhan, percaya sama Tuhan Yesus, jadi selamatkan. Ada orang yang marah saudara, nah ini. Ketika dibongkar marah sehingga mencap Petrus itu, kamu musuh utama. Seorang perusak sistem religius yang mereka banggakan. Akhirnya dijebloskan ke penjara. Jadi saudara, yang saya mau angkat di sini saudara, adalah reaksi Petrus. Itu luar biasa. Diborgol 4 orang segala macam saudara. Tapi di ayat 6 dicatat di tengah kondisi demikian Petrus tidur. Wah saudara. Kita ada masalah dikit aja gak bisa tidur. Tapi Petrus itu tidur, kok bisa saudara. Besok mau dipenggal kepalanya.
masih bisa tidur. Kenapa saudara? Jawabannya cuma satu. Karena damai yang dia punya. Tadi kan kita ngomong shalom kan. Shalom itu apa saudara? Ya itu shalom itu damai. Kita tuh punya damai dari Yesus. Yang bukan tergantung kondisi di luar. Saudara, kondisi silakan. Boleh dirantai. Besok dibawa ke penjaga alat. Saudara mau dipotong kepalanya. Tapi saya punya damai Kristus di dalam diri saya. Hanya Tuhan yang bisa kasih saudara. Hanya Tuhan yang bisa kasih. Bertahun-tahun kemudian ketika Petrus sudah dilepaskan ya. Ini ceritanya saudara saya cepetin. Lalu dia tulis kepada jemaat, saudara nanti di rumah baca ya surat Petrus yang ke-1 ayat pasal yang ke-5 yang terakhir ya saudara baca di situ. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia nulis gitu. Dia nulis itu bukan cuma teori loh saudara. Dia sudah ngalamin, bukan cuma sekali di penjaranya. Dia cuma ini saya sudah menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Itu sebabnya saya bisa tidur dulu. Karena apa saudara saya bisa menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan? Karena dia memelihara aku. Itu loh jawabannya. Dia percaya Tuhan itu hidup, bukan cuma dengar doa. Saudara dia bisa memelihara kita. Tapi kalau orang Kristen itu aneh saudara memang. Orang Kristen itu suka diingetin aja kayak begini saudara. Serahkan segala kekhawatirannya. Kenapa sih? Karena orang Kristen suka nyimpen kekhawatiran bukan menyerahkan. Diserahkan dan serahkan Tuhan. Tapi disimpan sebagian lah Tuhan. Khawatir, gak bisa tidur. Alkitab firman Tuhan bilang kepada kita sore hari ini sekali lagi. Saudara, serahkanlah segala. Saudara takut masa depan. Ya mungkin cari kerjaan, atau yang cari pasangan hidup, ada yang cari sudah sekolah mau kemana. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa saya harus serahkan? Because, sebab dia yang memelihara kamu. Wah itu jawabannya. Itu kalimat bukan teori aja saudara. Itu kalimat yang sudah dialami oleh Petrus sendiri. Dia pernah berada sangat dekat dengan kematian. Kok bisa punya shalom itu di hati dia? Karena dia percaya kepada Allah yang memelihara hidupnya. Kita sering berpikir kalau masalah selesai hati saya akan tenang Pak. Kalau masalahnya beres dulu. Tapi Petrus itu ngajarin kita sebaliknya justru di sini saudara. Petrus itu ngomongnya begini kalau dia masih hidup nih sekarang ya ada di sini gitu. Dia udah di surga masih hidup saudara. Tapi dia kalau ada di sini. Hati bisa tenang meskipun masalah belum selesai. Nah, saya mengalami itu dulu. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dan Petrus itu bukan cuma tidur loh. Tidurnya nyenyak. Kadang-kadang kita tidur ya merem doang tapi gak nyenyak saudara. Pikiran kita banyak. Petrus bisa tidur nyenyak itu berarti kan gak ada pikiran loh. Hebat nih ini orang saudara. Benar-benar dia tuh serahkan segala kekhawatiran itu benar-benar. Sampai dia tidurnya tuh nyenyak banget saudara. Kenapa kita tahu saudara? Kenapa kita tahu? Karena ayat 7. Malaikat itu sampai bersinar tuh di penjara itu dia gak bangun saudara. Sampai harus ditepuk. Petrus katanya gitu. Ironis saudara. Malaikat harus tepuk dia. Petrus bangun. Ayo kita pergi sekarang. Dia kucak-kucak mata saudara. Dia masih gak sadar. Karena orang kan habis tidur nyenyak saudara aja dibangunin coba. Waduh. Ini subuh-subuh dibangunin saudara. Petrus bangun karena nyenyaknya tidur. Dia masih ngantuk. Makanya dicatat di situ. Dia pikir itu hanya penglihatan. Maksudnya ini mimpi atau apa. Kan Tuhan suka kasih ya penglihatan lewat mimpi atau apa. Dia pikir itu mimpi. Gitu saudara. Karena orang dibangunin gitu kaget. Nah si Lukas itu catat itu pintu bisa terbuka dengan sendirinya. Itu tuh ngapain saudara? Itu kuasa Tuhan. Kita percaya sama kuasa Tuhan. Kalau sekarang teknologi mah bisa. Saudara kalau punya rumah pintunya otomatis set buka sendiri. Tapi ini benar-benar terjadi. Saya percaya saudara sudah gitu ngunci lagi gerbongnya. Itu dikunci lagi. Jadi saudara baru ketika dia sudah di luar pintu 1 buka, pintu 2 buka dia udah ada. Saudara sekarang keluar tuh pintu besi satu lagi. Baru dia sadar bahwa Tuhan benar-benar telah mengutus malaikat melepaskan dia. Saudara-saudara kisah ini saya percaya kita semua harus percaya saudara tentang pertolongan Tuhan melalui para malaikat. Meskipun kita tidak lihat. Ya tetapi malaikat tidak boleh disembah. Kita hanya boleh menyembah Tuhan ya saudara-saudara. Tapi kisah seperti ini tuh bukan hanya terjadi di zaman Rasul.
Ya saudara, oh itu mah cuma zaman rasul, sekarang mana ada malaikat Pak? Ada, saudara. Kalau saudara tidak percaya malaikat, saudara juga sering mengabaikan tuh si setan. Yang kata Petrus sering jalan-jalan tuh kayak singa mengaum-ngaum. Kita harus kita harus percaya kuasa itu ada. Ya saudara, coba nggak kelihatan sama mata fisik kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, mungkin sudah berapa kali kita tidak sadar tuh dilepasin sama malaikat. Dibebaskan dari COVID, bahaya. Jadi saudara, saya mau ambil satu contoh begini. Ada seorang penginjil di India, saya senang baca kisah dia dulu saudara, sekarang sih udah jarang ya, tapi saya ingat seorang penginjil India namanya Sundar Singh. Dia sering mengalami mujizat dari Tuhan loh saudara, orang ini. Saya juga percaya ya kalau orang diutus ke daerah pedalaman segala macam, itu akan sering saudara mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan dibanding dengan kita yang hidup di kota. Jadi dia saudara Sundar Singh ini masuk ke mana-mana saudara, termasuk dia khotbah ke Nepal. Wah berani sekali saudara dia. Dia khotbah ke Nepal ya dia pasti dilarang saudara. Ngapain kamu ini Yesus kita sudah punya kan. Saudara, wah. Tapi dia tetap bersikeras kan ngabarkan Yesus itu siapa. Akhirnya dia ditangkap saudara. Ketika sudah ditangkap dia dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Jadi kalau saudara mengikuti ya ceritanya mirip sama Petrus. Dia dilemparkan bukan ke penjara tapi ke sumur yang kering. Lalu itu lubangnya gelap saudara, ditutup rapat di atasnya. Disitulah tempat orang-orang dibiarkan mati di dalam situ. Jadi pada waktu dia doa, dia nunggu, dia duduk di situ, dia duduk di atas tulang-tulang orang yang sudah mati sebelum dia. Saat dia berdoa saudara, kenapa dia mendengar suara di atas? Ada suara di atas, ternyata penutup sumur itu dibuka. Saudara, ada yang buka, lalu ada yang nurunin tali dari atas. Itu tali itu saudara turun dari atas terus sudah ada simpulnya di ujung tempat pijakan kaki. Lalu diturunin di depan dia nginjekin kakinya ke situ, dia pegangan ke tali itu ditarik ke atas. Kok bisa seperti naik lift gitu kan saudara? Tapi ketika dia capai ke permukaan, dia ngelihat nengok kanan kiri nggak ada orang. Lihat sekeliling tidak ada siapapun saudara. Dan anehnya lagi ketika dia melihat ke bawah ke pintu sumur itu, penutup sumur itu sudah kembali tertutup seperti semula, bahkan kunci lagi. Saudara, keesokan harinya dia pergi khotbah lagi dan seterusnya. Jadi para penguasa itu mengira ada seseorang yang bebasin dia pasti, saudara. Dicari, diperiksa lah semua saudara pegawai yang mengunci itu. Ternyata kuncinya masih tergantung di imam kota di situ. Tidak pernah berpindah di kantong dia. Saudara-saudara, pada saat itulah Sundar Singh yakin Tuhan sudah mengutus malaikatnya membebaskan dia. Saudara, mungkin kita tidak berada di penjara seperti Petrus atau Sundar Singh. Tetapi banyak dari kita hidup dengan penjara-penjara kita sendiri. Kita dipenjara oleh apa? Ketakutan kita. Takut terus hidup tuh. Pergumulan kita dipenjara oleh pergumulan terus saudara. Yang terasa tidak ada jalan keluar. Padahal sebenarnya kita cukup saudara. Secara finansial kita cukup. Tapi khawatir terus. Kenapa? Ya itulah saudara. Penjara kita. Jadi kisah ini dicatat saudara untuk mengingatkan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Poinnya cuma satu yang Tuhan minta. Kamu mau gak serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku? Kamu mau gak percaya kepadaku yang akan memelihara hidup kamu? Tapi saya tidak masuk ke situ terlalu jauh saudara. Saya kembali lagi ke pembebasan Petrus. Apa yang bisa kita pelajari dari pembebasan Petrus ini? Saya tarik paling tidak ada 3 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama saudara, Tuhan menolong kita pada waktunya sendiri. Waktu yang tepat, yang sudah kita kira telat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang telat. Saudara. Jadi kan Petrus itu sudah ditahan tuh di situ sepanjang seminggu, ya saudara, di minggu roti tidak beragi itu. Kalau secara manusia, saudara, Tuhan bisa saja membebaskan dia lebih awal. Kenapa kok harus tunggu? Alkitab mencatatkan Petrus itu dibebasin sama malaikat itu kapan saudara? Malam terakhir sebelum besoknya. Kenapa harus begitu Tuhan? Gitu saudara, ternyata kita baca di surat Petrus kan, semua kesulitan yang kamu alami sekarang, penderitaan yang kamu alami sekarang, itu untuk menguji kemurnian imanmu. Wah, harus baca tuh surat Petrus saudara pulang ke rumah. Baru tahu dia tuh begini tuh, ngapain Tuhan sampai harus stretch dia sampai akhir. Kok Tuhan tidak bebasin saya aja di awal gitu kan? Tidak Petrus, saya harus menguji iman kamu sampai kamu lebih sempurna.
Jadi malaikat datang baru pada malam terakhir tuh. Tepat sebelum Petrus dijadwalkan untuk dieksekusi besok pagi. Jadi saudara, ini mengajarkan apa kepada kita? Bahwa pertolongan Tuhan itu datang selalu pada saat yang tepat. Di mana bagi manusia itu sudah telat. Gitu. Kita juga sering berada di dalam situasi yang sama. Di mana kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan suruh tunggu. Nah kita susah tunggu. Manusia tuh susah nunggu. Maunya sekarang. Saudara, kalau doa sekarang jawab. Ya kalau Petrus tuh pintunya buka sekarang Tuhan gitu loh. Maunya kita begitu selalu manusia itu. Nunggu itu adalah yang paling susah dikerjakan. Jadi kita ingin jawaban segera, perubahan yang cepat, pintu segera dibuka. Mungkin saat ini kita juga sedang menunggu pertolongan Tuhan di dalam berbagai area di dalam hidup kita. Mungkin di dalam kesehatan, saya tidak tahu di antara saudara. Mungkin dalam pekerjaan saudara. Kok saya sudah doa lama, tidak dijawab-jawab sama Tuhan. Bukan tidak dijawab saudara. Saudara disuruh tunggu, atau mungkin Tuhan sudah jawab, tidak. Tapi saudara tidak mau nerima. Ya saudara terus doain gitu kan. Tuhan pasti jawab. Mungkin di dalam keluarga ada masalah. Atau pergumulan saudara secara rohani yang belum selesai. Saudara harus tekun doa. Tekun doa, tapi sabarlah menanti waktu Tuhan. Kalau doa, saudara jangan lupa baca Alkitab juga, belajar firman. Ya, kadang-kadang doa kita dirubah. Kalau kita udah lebih ngerti firman, doa kita berubah, saudara. Kalau kita ingat doa-doa yang kita minta tuh 10 tahun yang lalu, kita malu sendiri loh. Kok minta kayak gituan sama Tuhan ya gitu. Gitu. Nah saudara, jadi iman kita terus bertumbuh, doa-doa kita juga sama, ditumbuhkan oleh Tuhan. Tunggu, sabar. Tuhan itu tukang tuli, saudara. Dia punya telinga dengar. Jadi firman hari ini mengingatkan kita saudara, ketika kita belum melihat jalan keluar, bukan berarti Tuhan itu diam dan tidak bekerja. Saudara, Tuhan itu pekerja, dia tidak pernah diam. Dia terus menopang memelihara ciptaannya sampai hari ini saudara. Karena itu panggilan firman hari ini sederhana saudara dalam bagian ini. Tetapi menuntut iman kita berespon kepada dia. Tetap menunggu. Belajar menanti waktu Tuhan. Dan orang-orang yang menanti itu wah luar biasa. Tadi Yesaya, saudara baca tuh bacaan bertanggapan Yesaya, terusin saudara coba. Saudara tulisin, Yesaya nulis lagi di situ. Orang yang menanti-nanti Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru seperti sayap Raja Wali dia. Dia akan berlari-lari sekencangnya dan makin kuat dia bertahan. Orangnya apa saudara? Menanti-nanti Tuhan. Doa tekun. Tetap percaya kepada Tuhan. Petrus berkata, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena dia yang memelihara kamu. Bukan setelah masalah selesai. Justru ketika ada masalah, saudara belajar menyerahkan. Sekarang di tengah penantian itu, saudara. Saudara menyerahkan segala masalah itu, belajar. Sebab Allah yang menolong Petrus pada malam terakhir itu adalah Allah yang sama. Yang juga memelihara hidup kita sampai hari ini. Dia selalu bekerja di dalam waktu dan dengan caranya sendiri. Terpujilah Allah kita selama-lamanya. Yang kedua saudara, yang mau diajarin di dalam pembebasan Petrus adalah apa? Tuhan berdaulat atas mati dan hidup manusia. Kita tidak bisa saudara. Alat medis boleh makin canggih, teknologi boleh makin canggih. Jadi bukan, wah kamu telat nolong dia. Ya salahkan orang lain, tidak saudara, tidak. Itu kedaulatan Tuhan, memang dia harus pergi. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup dan mati manusia. Jadi saudara gini pengajarannya. Kita tidak boleh membaca kisah pembebasan Petrus ini tanpa melihat Yakobus. Ya saudara. Karena Petrus dan Yakobus dua-duanya rasul besar loh. Kita harus ngerti saudara. Ya, dua-dua rasul besar yang sama-sama dipakai Tuhan juga luar biasa. Tapi akhir cerita mereka berdua berbeda. Petrus dibebaskan, Yakobus dibunuh. Nah itu. Apakah Yakobus banyak dosanya sehingga matinya cepat gitu, hidupnya wah kurang lo pakai lo lebih lama? Tidak saudara. Bukan itu, tapi Tuhan berdaulat atas hidup manusia. Kisah para rasul tidak memberikan penjelasan apapun terhadap hal itu. Kenapa Tuhan ambil Yakobus kok cepat? Gitu, kok Petrus dibebasin dari penjara? Kisah rasul diam saudara, tidak ngasih penjelasan apapun. Jadi kita bisa saja kita bilang begini, oh itu Petrus kan masih punya tugas. Dan kita biasa gitu saudara, Petrus masih punya tugas makanya dibebasin. Tapi Alkitab tidak mencat
alasan khusus yang bisa kita pegang. Justru disitulah pelajarannya untuk kita semua. Allah itu berdaulat penuh atas hidup setiap anak-anaknya. Dan dia memanggil sebagian orang untuk memuliakan dia melalui hidup yang panjang. Umur yang panjang saudara dan pelayanan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Umur panjang kita bersyukur, kita pakai untuk melayani Raja kita. Tapi sebagian yang lain tidak saudara. Justru melalui kesetiaan sampai mati dia. Umurnya tidak panjang diberikan Tuhan. Tapi dampaknya besar saudara. Dan keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Karena itu, saudara, panggilan kita bukan mencari-cari alasan kenapa jalan hidup seseorang kok berbeda dengan yang lain. Ya, saya banyak dengar orang Kristen tuh nanya begini tentang predestinasi. Pak, kenapa ya? Tuhan itu kok nyelamatin satu orang, tapi kok yang lain tuh enggak gitu, yang lain dibiarin gitu, saudara. Saudara jangan tanya begitu. Saya juga tidak tahu jawabannya. Ya karena Alkitab cuma kasih tahu apa? Allah mengasihani siapa yang mau dia kasihani. Itu saja. Tapi yang saya mau highlight untuk saudara adalah ini saudara. Saudara tidak boleh mengabarkan Injil di atas dasar predestinasi. Saudara harus simpan itu dalam hati. Jangan mengabarkan Injil saudara orang pilihan itu bukan. Kalau orang pilihan saudara akan percaya Yesus. Wah pergi dia saudara. Dia akan benci kekristenan mungkin. Tapi saudara tuh kabarkan cinta Yesus sama dia. Yesus cinta sama kamu, gitu. Dia mati mengganti dosamu, gitu. Sama seperti saya juga dulu diselamatkan oleh Tuhan. Jadi selalu cinta Tuhan itu yang dikabarkan oleh kita, saudara. Bukan predestinasi segala macam. Itu Efesus 1 ayat 4. Itu untuk orang Kristen yang sudah mau bertumbuh. Maka jadi ajarkan oleh Paulus di dalam Efesus 1 ayat 4. Bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu memang, saudara-saudara. Tetapi kita harus percaya bahwa apapun jalan yang Tuhan tetapkan, dia berdaulat atas hidup dan mati manusia. Semua berada di dalam rancangannya yang sempurna. Jadi firman ini mengingatkan kita, saudara, iman Kristen itu bukan hanya percaya ketika Tuhan menolong kita. Wah dia jawab doa kita, dia kabulin. No, tapi juga kita harus tetap percaya kepada Tuhan ketika Tuhan memilih jalan yang lain. Maksudnya doa kita tidak dikabulkan. Saudara, kita harus tahu ya. Tuhan pasti menjawab doa. Karena dia Tuhan yang hidup. Dia punya mulut bisa bicara, dia punya telinga bisa dengar. Ya saudara, dia punya tangan bisa bekerja. Tapi saudara harus ingat Paulus. Saya kutip dia. Paulus itu saudara diberikan duri di dalam daging dia. Dan dia sudah berseru kepada Tuhan 3 kali. Maksudnya apa saudara? Dia terus-terusan doa, Tuhan tolong cabut duri itu. Kemungkinan besar apa durinya? Sakit. Mungkin sakit punggung atau sakit mata, saya nggak tahu. Ya saudara. Tapi bagi dia, saudara, kalau Tuhan sembuhkan dia, dia pasti melayani Tuhan lebih giat. Tapi Tuhan melihat salah Paulus. Kalau aku sembuhkan kamu, kamu jadi sombong. Itu saudara. Makanya dia tulis sendiri kan di 2 Korintus. Saudara nanti baca di rumah. Karena dia diangkat ke surga, ke Firdaus itu. Dan karena penyataan yang luar biasa itu. Dan supaya aku tidak menyombongkan diri, maka Tuhan memberikan aku duri di dalam daging itu. Wah, luar biasa. Saudara, kita tuh harus bisa bersyukur ya atas segala hal, saudara. Karena Tuhan tuh yang punya hidup kita. Dia yang berdaulat, dia tahu. Kalau doa kita terus didengar, saudara, dikabulin terus, pasti kita jadi sombong dan binasa mungkin. Tuhan tidak dengar Paulus. Maksudnya tidak dengar itu tidak dikabulin, saudara, doanya. Tidak, kamu akan terus begini sampai kamu mati. Dan kamu akan mempermuliakan aku di dalam cara begini. Dan Tuhan Yesus ngomong apa sama dia saudara? Kasih karuniaku cukup bagimu. Waduh, itu menghibur kita loh semua saudara. Artinya saya akan tetap di dalam keadaan sakit ini. Tapi tetap hidup saya bisa berkuasa menyaksikan Yesus. Itu saudara. Karena Tuhan berjanji apa? Justru di dalam kelemahan kamu, kuasaku menjadi sempurna. Bukan di dalam kesembuhanmu Paulus. Tapi di dalam penyakitmu itu, kelemahanmu itu, kuasa Kristus menjadi sempurna. Wah luar biasa. Paulus bilang, itu sebab aku mau bermegah di dalam kelemahan. Bukan aku mau sombong. Tapi supaya Yesus yang keluar, salib Kristus itu. Jadi Paulus itu seorang yang benar-benar saudara meninggikan salib Kristus. Di depan orang Korintus yang pintar-pintar itu, saudara kan Korintus dekat sama Athena tuh.
Banyak filsuf dilahirkan di sana. Aku tidak mau mengetahui apapun di antara kamu selain Kristus dan dia disalibkan. Silahkan kamu mau anggap saya bodoh, kira-kira ngomongnya begitu. Kamu mau anggap saya bodoh, silahkan. Paulus itu pinter banget saudara, pinter sekali dia. Kalau mau dikasih doktor mungkin 5 doktornya. Ya saudara-saudara, tapi dia tidak mau bicara yang lain-lain, aneh-aneh itu nggak mau. Saya cuma mau bicara Kristus dan dia disalibkan bagi kamu. Kembali kepada dia. Kamu orang berdosa, kamu harus kembali kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara begini, doa kita pasti akan selalu dijawab. Ya, tapi dijawab iya atau nanti atau tidak. Cuma ada 3 kan kemungkinannya, ya saudara-saudara begitu. Allah yang sama yang membebaskan Petrus itu Allah yang memegang hidup Yakobus. Dan dia tidak pernah salah di dalam keputusannya. Petrus dilepaskan, Yakobus harus dibawa pulang ke surga. Yang ketiga, saudara, kisah pembebasan Petrus juga menggambarkan suatu sifat pembebasan yang kita terima melalui Injil Kristus. Ya, jadi artinya, kalau secara manusia kan kita ngelihat saudara keadaan Petrus itu apa? Keadaan Petrus waktu di penjara kan Lukas sudah nulisin, saudara dia diborgol segala macam, sudah tidak mungkin bebas, dia tidak punya harapan masa depan dia. Dia dibelenggu oleh rantai itu, dijaga ketat, dia tidak bisa gerak, dia tunggu hukuman mati. Itu persis sama dengan orang yang dibelenggu dosa. Jadi makna kita, saudara melihat hal yang fisik harus bisa mengaitkan kepada hal rohani. Jadi di dalam situ kita juga sama sebelum Kristus datang. Dan rohnya itu membebaskan kita, menghidupkan kita saudara. Dan kita bisa percaya melihat Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita. Saudara, kita sedang dibelenggu oleh dosa. Kita tunggu binasa di neraka saudara, selama-lamanya. Itu aja, sama seperti Petrus. Jadi saudara bukan saja kita terbelenggu dan kita tidak mampu membebaskan diri kita. Kita bahkan tidak sadar kondisi kita, itu sebabnya kita susah menginjili orang tuh begitu. Karena orang tidak sadar dirinya berdosa. Kalau orang, waduh kok marah berapa kali saudara sudah. Kalau orang disebut kamu berdosa, wah langsung, ya, saya tidak berdosa, saya baik-baik saja. Nah itulah. Karena dia dibutakan oleh ilah zaman ini saudara. Karena mata rohaninya itu buta. Dia dibelenggu oleh dosa itu. Sampai roh Kudus itu menghidupkan dia. Baru dia bisa melihat. Oh, kondisi saya begini rapuhnya. Dibelenggu oleh dosa. Saya butuh Yesus. Nah itu. Jadi saudara-saudara. Bukan saya terbelenggu. Kita bahkan tidak sadar kondisi kita. Seperti orang yang sedang tidur di penjara itu. Sampai Roh Kudus datang dan membangunkan kita. Mematahkan rantai dosa itu. Dan membawa kita keluar menuju pembebasan. Itu sebabnya saudara-saudara kalau kita melihat hiasan Natal begini, saudara harus langsung ngait ke makna rohaninya. Selalu melihat lilin, saya ada terang. Saya garam, saya terang di dalam dunia ini. Melihat pohon Natal begini, saudara, kita langsung tahu, oh Tuhan, Engkaulah sumber hidupku. Kalau pohon ini kan gak ada akarnya, saudara. Tapi kalau kita berakar di dalam Kristus, saya tahu Tuhan sudah lahir di dalam palungan yang hina. Kalau him-him yang dikumpulin di dalam KRI kita ini, saudara, itu him-him yang sudah bagus, yang sudah dikompilasi, sudah dikumpulkan, itu semuanya ada nuansa penebusan, darah Kristus dan sebagainya, saudara. Jadi itu menggambarkan bagaimana jiwa kita itu yang dulunya gelap, yang dulunya terbelenggu dan tidak berdaya. Dan terang Kristus itu lalu menyinari masuk dan membangunkan jiwa yang mati. Aduh, itu tuh pujiannya saudara, ya tidak boleh bosan-bosan kita nyanyi. Ya saudara, memang banyak lagu-lagu cipta modern, tapi lagu him itu saudara, itu kental dengan penebusan Kristus. Itu yang harus kita cari makna rohanianya. Jadi pembebasan Petrus itu saudara adalah gambaran yang begitu indah tentang karya keselamatan Tuhan. Allah menerangi kegelapan rohani kita, Dia memutuskan rantai dosa kita dan memanggil kita keluar. Supaya kita bisa apa saudara? Supaya kita bisa mengikut Yesus dan melayani Dia. Kenapa Yesus harus turun? Susah-susah jadi manusia. Ya saudara-saudara, ambil daging. Kan tadinya tidak ada. Dia tidak punya daging, dia roh. Saudara-saudara, Kristus itu sebelum turun. Jadi dia ambil natur yang baru kepada dia. Lalu dia harus menjadi bayi
Ya saudara, itu kenapa? Karena dia mencintai kita saudara. Supaya apa? Supaya dia bisa mati di atas kayu salib. Kenapa dia harus mati begitu rupa saudara-saudara? Supaya kita bisa mengikut dia. Menyangkal diri dan memikul salib kita. Itu mengikut dia. Ngapain harus nyangkal diri dan memikul salib? Karena saya ingin melayani Yesus. Kalau orang yang mau hidup melayani Yesus saudara, pasti harus nyangkal diri dan pikul salib. Itu kuncinya, rahasianya. Ya saudara juga ngerasain sendiri kan kalau mau ada pelayanan ada aja gangguan gitu. Selalu ada gangguan. Saudara sakit lah, ya ada gangguan A, B, C, saudara tidak berhenti-berhenti. Kita sudah dibebaskan untuk melayani dia. Mengikut Yesus dan melayani dia oleh darahnya itu. Kiranya kita boleh melayani Yesus seumur hidup kita sampai kita bersama-sama dengan dia. Nah kita sekarang, saudara saya cerita, sekarang Petrus sudah berada di jalanan Yerusalem kan pada tengah malam itu. Dia sudah bebas. Tapi di situ dia tidak tahu, dia tahu dia tidak bisa tinggal di kota itu saudara. Dia tahu dia tidak bisa tinggal. Ya, jadi dia harus pergi kemana. Tapi sebelum dia pergi dia ingin saudara melakukan satu hal. Yaitu dia ingin kasih tahu orang-orang yang sekarang sedang khawatir mendoakan dia. Wah, luar biasa jiwanya saudara ini. Dia ingat loh. Dia ingat jemaat gitu. Ya dia yang mendoakan dia ingin kunjungin dulu. Jadi saudara-saudara di ayat 12 kan dicatat di situ sama Lukas, saudara-saudara lihat ya ayat 12, dia berpikir sebentar. Dia sudah sadar malaikat bebasin dia, lalu dia pikir sebentar harus kemana dia. Dan pilihan terbaiknya bagi dia adalah saat itu dia pergi ke rumah tempat jemaat biasanya kumpul saudara. Di rumah Maria. Maria itu siapa? Dicatat di situ ibu dari Yohanes Markus. Wah ini semua indah sekali saudara. Nanti kita baca lagi Yohanes Markus di akhir daripada pasal ini. Jadi rumah Maria itu cukup besar ya saudara. Jadi kita bisa mengira-ngira ya kemungkinan besar rumah itulah para murid itu berkumpul di hari Pentakosta tuh. Waktu Roh Kudus disurahkan pertama kali. Dan Petrus sendiri tidak tahu apakah para orang percaya itu sedang berada di sana malam itu mendoakan dia. Tapi kita tahu saudara. Kita tahu sebab sebelumnya Lukas sudah kasih tahu kita. Di mana saudara dikasih tahu? Di ayat 5. Lukas tulis kan Petrus ditahan di dalam penjara. Tapi jemaat dengan tekun mendoakan dia kepada Allah. Itu kuncinya. Jadi kita mengerti saudara ketika membaca itu ayat kelima itu. Bahwa pembebasan Petrus dari penjara itu bukan kebetulan saudara. Itu ada jawaban Allah atas doa mereka. Itu poinnya. Karena ayat 5 itu dicatat. Petrus ditahan dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakan. Dilepasin. Apa sih yang mau diajarkan saudara di dalam perikop ini sebetulnya? Indah sekali ini. Ini mengajarkan kita tentang doa. Doa itu bukan hanya penting saudara. Itu napas hidup kita. Doa itu penting karena doa itu saudara benar-benar. Itu relasi kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita, saudara orang Kristen tanya gini. Kenapa orang Kristen harus doa Pak? Kan Tuhan berdaulat. Dia akan melakukan kehendaknya juga. Kita doa ataupun tidak. Kalau Tuhan misalnya mau menyelamatkan si A misalkan kan. Bukankah dia akan menyelamatkannya juga? Apa gunanya saya doa bagi keselamatan si A itu kalau toh dia akan tetap diselamatkan. Di dalam kedaulatan Tuhan. Ada juga yang ngomong begini. Bukankah Allah Maha Tahu? Semua kebutuhan kita dia tahu, ngapain lagi harus doa gitu. Jadi saudara memang pertanyaan-pertanyaan ini wajar saja ya dinaikkan oleh kita sebagai manusia. Tetapi jawabannya juga jelas saudara. Meskipun Allah berdaulat dan dia bekerja sesuai dengan kedaulatannya saudara. Tetapi dia memilih untuk bekerja melalui sarana-sarana tertentu. Dan salah satu sarana yang paling powerful itu adalah doa. Kedua, saudara, selain doa, kesaksian kita. Nah, saya sedikit bicara kesaksian, lalu saya kembali ke doa ya nanti. Sarana kedua selain doa itu kesaksian, saudara. Tuhan memang mampu menyelamatkan siapa saja tanpa melibatkan kita. Kamu tidak mau bersaksi silakan, tidak apa-apa. Tuhan bisa selamatkan. Saudara bisa. Tapi Tuhan sekali lagi memilih untuk menyelamatkan orang-orang itu melalui kesaksian kita. Saudara itu.
Itu di dalam kedaulatannya dia memilih seperti itu. Karena itu kita bisa saja berkata begini, saudara. Kalau Tuhan ingin menyelamatkan si A, dia pasti menyelamatkannya. Amin. Itu cerita tentang kedaulatan Tuhan. Tetapi tidak benar kalau saudara bilang begini, Tuhan akan menyelamatkan si A tanpa kesaksian kita. Kalau memang Tuhan sudah menetapkan untuk memakai kesaksian kita sebagai sarananya. Lalu saya kembali ke doa sekarang saudara. Sarana yang utama dan terutama. Tuhan pilih sarana doa itu. Yakobus 4 ayat 2 itu bilang begini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Aneh gak saudara? Orang Kristen tuh paling malas doa maksudnya. Kamu ngeluh-ngeluh bersungut-sungut gak mau punya ini karena kamu tidak pernah minta kok. Orang Kristen tidak pernah doa sungguh-sungguh. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu memang tidak berdoa. Ada hal-hal yang kita tidak terima karena kita tidak pernah minta sama Tuhan. Dan ada hal-hal lain yang justru kita terima karena kita memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena Allah itu bukan hanya menentukan tujuan, tetapi Dia juga menetapkan cara untuk mencapai tujuan itu. Ketika Dia menetapkan sebuah jawaban doa, Dia juga menetapkan bahwa jawaban itu hanya akan diberikan melalui doa yang dinaikkan. Wah, itu luar biasanya Tuhan kita. Dan itu yang terjadi dalam cerita ini. Tuhan memang sudah menentukan untuk menyelamatkan Petrus, saudara. Dan Dia pasti akan menyelamatkan Petrus. Tapi cara Allah melakukan itu adalah melalui doa orang-orang percaya yang kumpul di rumah Maria, ibu Yohanes Markus itu. Jadi, saudara, kalau mereka tidak berdoa, Petrus tidak akan diselamatkan. Begitu kedaulatan Tuhan. Karena Allah telah memilih untuk menyelamatkan Petrus melalui doa-doa mereka. Terpujilah Tuhan kita. Dia dibebaskan karena itulah jalan yang sudah Tuhan tetapkan sebelumnya. Saudara, banyak di antara kita tidak mungkin tahu hari depan. Cuma Tuhan yang tahu. Tapi kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin berdoa karena Tuhan bisa pakai doa-doa kita. Doa itu tidak pernah sia-sia, saudara. Yang dinaikkan dengan air mata, dengan kesungguhan kepada Tuhan. Tuhan itu simpan. Tuhan itu dengar, saudara. Di ayat kelima, Petrus dipenjara tapi jemaat dengan tekun mendoakan dia kepada Allah. Jangan lupa dengan tekun itu loh. Saudara. Jadi kita sudah mendengar ya. Ini cerita mengajarkan tentang pentingnya doa, saudara. Tapi di satu sisi lain saya akan angkat sudut yang lain, saudara, melihat hal ini. Yaitu ini juga mengajarkan kepada kita sifat sejati daripada doa itu sendiri. Yang banyak dikerjain orang Kristen. Jadi kalau kita membaca kisah ini, tidak boleh hanya melihat dari satu sisi. Hanya menjadi satu teladan doa yang sempurna, saudara. Memang benar itu. Ya, saya sudah bahas tadi, kita harus berdoa tekun seperti mereka. Berdoa itu benar-benar, saudara. Mereka sudah berdoa menjadi teladan bagi kita. Yang pertama doanya bagaimana, saudara mereka? Itu ditujukan kepada Allah di dalam Kristus. Benar, amin, saudara. Lalu yang kedua bagaimana? Doa itu, saudara. Itu seperti persekutuan doa. Benar gak, saudara? Kumpulnya di rumah Maria. Itu artinya dilakukan bersama-sama. Sehati mereka. Berdoa bersama gitu. Itu benar. Saudara. Dan ketiga itu penuh kesungguhan. Dari kata tekun itu. Mereka penuh kesungguhan, saudara. Dan sangat spesifik. Itu doa itu harus begitu. Sangat spesifik. Ngapain? Saya pengen Petrus dilepasin Tuhan. Tapi saudara, tetap saja doa itu dipenuhi ketidakpercayaan. Nah, ini yang saya kedua ingin menyoroti seperti itu. Jadi ini membuat kita bisa bertanya-tanya. Mungkinkah sebuah doa yang sudah sungguh-sungguh kita naikkan kepada Tuhan, tetapi tetap ada unsur tidak percaya di dalamnya? Unsur keraguan. Ternyata bisa, saudara. Ini buktinya di sini. Waktu Petrus benar-benar dilepaskan, saudara, dan datang ketuk pintu rumah Maria, tidak ada satupun dari mereka yang di dalam percaya bahwa itu Petrus. Saya bawa saudara untuk merenungkan sesuatu nuansanya pada waktu itu ya. Bayangkan suasana dia. Mereka lagi doa begitu sungguh-sungguh bersama-sama semua, mungkin berlutut itu di situ, saudara. Iya kan?
Tuhan, belas kasihan-Mu limpahkanlah kepada hamba-Mu itu yang begitu setia melayani-Mu, Rasul Petrus. Tolong Tuhan, jangan biarkan dia mengalami nasib seperti Yakobus. Oh Tuhan tolong. Tiba-tiba terdengar suara pintu. Mereka lagi doa, oh Tuhan tolong Tuhan. Terdengar suara, Tuhan tolong selamatkan Petrus, terus pintu. Jadi begitu, kalau saudara yang doa di situ gimana saudara? Nggak dengar suara di pintu. Pasti kan buka mata dong, masa tutup terus, biarin aja, cuekin, karena nggak mungkin. Pasti saudara mulai buka mata, siapa? Apalagi Maria kan, yang punya rumah. Gitu, rumahnya diketok, ya pasti dia harus bereaksi kan. Jadi dia bereaksi kemana saudara? Ke si Rode. Rode itu kan hambanya perempuan tuh. Jadi dia kasih isyarat, Rode buka pintu. Si Rode pergi mendengar suara Petrus, saudara, dia mengenalinya, tapi begitu kaget dan saking sukacitanya, saudara, dia lari kembali ke dalam tanpa dibukain pintunya. Jadi dia memotong jalannya persekutuan doa itu. Petrus ada di depan pintu, mereka lagi doa, saudara bayangkan. Mereka lagi doa Petrus supaya dilepaskan. Sekarang Rode, saudara, pintu sudah diketuk, suara Petrus sudah terdengar. Pelayan datang kasih laporan, tapi apa respon mereka, saudara? Dicatat sama Lukas, kamu ngigau. Kalau di zaman ini, aduh kamu gila ya. Kenapa? Tidak mungkin itu Petrus. Petrus kan ada di penjara. Mana bisa ada di depan pintu. Jangan ganggu doa kami. Terusin lagi doa saudara. Tapi Rode terus bersikeras. Dan mereka malah berkata apa saudara, dicatat sama Lukas. Itu pasti malaikatnya. Kenapa saudara ngomong malaikatnya? Karena di pikiran mereka meskipun mereka doa sungguh-sungguh, Petrus sudah mati. Jadi dengan kata lain mereka sama sekali tidak percaya bahwa Tuhan benar-benar akan menjawab doa mereka. Sementara itu dicatat Petrus terus mengetuk saudara di situ. Dia sudah berdiri mungkin kedinginan juga di malam hari. Sampai akhirnya mereka membuka pintu dan di situ Petrus berdiri dan mereka tercengang-cengang. Tidak percaya. Banyak dari kita berdoa juga seperti itu saudara. Makanya dicatat kisah ini. Kita berdoa tapi kita tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan bisa jawab. Tapi apa yang menghibur kita adalah ini saudara. Meskipun iman mereka lemah, Tuhan tetap bekerja. Oh saya sangat suka tadi lagu nomor 3. Iman kita memang lemah. Kita mesti datang sama Tuhan justru saudara. Dan Tuhan jawab. Kalau Tuhan bisa menjawab doa orang-orang yang imannya goyah, doa sambil ragu-ragu saudara. Bukankah dia juga sanggup menjawab doa kita? Ada satu kalimat dari Yakobus. Yakobus bilang begini saudara, Elia itu adalah manusia biasa seperti kita. Maksudnya manusia biasa itu apa? Lemah, yang ragu-ragu, yang terbatas saudara. Tapi ketika dia doa dan hujan tidak turun 3,5 tahun lamanya. Wah luar biasa. Saudara ini semua dicatat tuh supaya apa? Supaya Tuhan itu bisa membangunkan kembali gairah kita untuk berdoa. Dengan sungguh-sungguh dan dengan beriman kepada Dia. Karena kita tahu Allah kita itu hidup dan mendengar doa saudara. Dan ya saya kasih contoh ya orang yang namanya George Mueller saudara. Kalau saudara pernah membaca kisah dia. Dia mendoakan 5 orang sahabat dia saudara pada waktu sahabatnya ini belum percaya Tuhan. Ini menjadi teladan ya buat kita saudara. Itu tahun 1844. Jadi setelah 18 bulan saudara yang pertama tobat. Bayangkan doa terus loh. Lalu dia doa setelah 5 tahun lagi yang kedua tobat. Lalu dia doa lagi saudara terus 6 tahun lagi yang ketiga tobat. Tapi 2 yang lain tetap tidak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Mueller tidak berhenti berdoa selama lebih dari 50 tahun untuk 5 sahabatnya ini. Bahkan ketika dia sampai meninggal dunia doa itu belum sepenuhnya jawab karena ada 2 lagi belum percaya. Tapi beberapa bulan kemudian saudara kedua orang itu juga bertobat. Terpujilah Tuhan. Pelajarannya jelas bagi kita. Tuhan tetap bisa menjawab doa kita. Meskipun kita tidak bisa melihat hasilnya segera. Kalau Tuhan menanamkan sesuatu doa itu ya, orang itu pasti diselamatkan. Tuhan tidak mungkin menanamkan doa seperti itu kalau orang itu pasti binasa. Kan gitu kalimat si Ambros tuh kepada siapa saudara? Kepada Monica, mamanya Agustinus. Kamu doain terus anakmu. Bisakah binasa Bapak Ambros? Tidak. Tuhan sudah menaruh doa itu kepada kamu. Terus doain. Jadi Bapak gereja saudara. Dari orang yang simpen perempuan. Pertanyaannya untuk kita sekarang saudara, apakah kita mau sungguh-sungguh berdoa? Orang Kristen paling malas doa. Apa kita sungguh-sungguh mau berdoa saudara? Kita kadang-kadang doa makan bisa 2 kali. Karena lupa sudah doa.
Apakah kita itu mau bertekun menempatkan doa-doa kita di hadapan Tuhan? Kita percaya bahwa Dia itu bisa mendengar dan menjawab doa kita. Ada waktu pribadi, ada waktu di jalan kita doa, tapi ada waktu teduh pribadi. Itu yang pertama. Kedua, saudara, Herodes mati tapi firman itu kekal. Saya akan membahas ini. Karena saudara di dalam ayat 19 sampai 24 ya saudara membaca, kok aneh saudara, kisah kematian Raja Herodes itu, kenapa sih si Lukas ini memilih untuk mengakhiri bagian ini dengan kematian seorang raja? Jadi kita harus ingat kan amanat agung dari Tuhan Yesus di pasal 1 Kisah Rasul. Apa sih amanat teragung Tuhan kita saudara? Bahwa Injil itu harus menyebar keluar dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah di situ baru sampai Yudea Samaria saudara. Bagian kedua itu penyebaran Injil di Samaria ditutup dengan apa? Kematian seorang raja namanya Herodes. Itu bukan kebetulan. Karena Lukas ingin menunjukkan kepada kita saudara bahwa kerajaan dunia bisa menindas gereja. Silahkan terus menganiaya gereja. Tapi Injil tidak pernah bisa berhenti. Itu ajarannya buat kita. Jadi kita kalau kita mengabarkan Injil masih ditolak, itu tidak mungkin percuma. Maksudnya gitu saudara. Silahkan kerajaan dunia dan manusia terus menolak. Tapi firman Allah akan terus berkembang. Karena amanat dari Tuhan kita itu sampai ke ujung bumi. Itu melalui siapa? Kita semua. Saudara, di dalam mana? Di dalam profesi kita masing-masing. Saudara kan punya profesi masing-masing. Ada yang mahasiswa, ada yang student, ada yang ibu rumah tangga. Tapi panggilan saudara adalah satu, saksi Kristus. Itu aja. Tidak pernah lepas dari itu. Profesi bisa banyak. Panggilan satu. Tetapi saudara, sebelum kita masuk ke dalam pesan itu, saya ajak kita mengenal dulu siapa sih Herodes. Di dalam perjanjian baru, Herodes ada 5. Herodes itu ada 5 orang, saudara, maksudnya. Dan semuanya dicatat, jahat semua, saudara. Makanya kalau punya anak, jangan namain Herodes. Ya, catat, saudara, ingetin. Dan mereka itu bikin satu dinasti, suatu keluarga besar, semuanya jahat. Yang dimulai pertama Herodes Agung, itu tahun 34 sampai 4 sebelum Masehi. Nah dia yang memerintah saat Yesus lahir, itu dicatat raja yang paranoid sekali. Dia bunuh istri dan anak-anaknya. Karena dia takut kalah tahta. Nah ini raja yang memerintahkan pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem saudara. Itu namanya Herodes Agung. Lalu turun tahta tuh ke Herodes Archelaus. Itu memerintah sebentar aja dari 4 sampai 6 tuh sebelum Masehi. Dia anaknya Herodes Agung memang paling kejam saudara. Di antara semua Herodes itu. Jadi saking kejamnya orang Yahudi minta dia dicopot tuh ke Roma. Ya akhirnya dia dicopot. Turun ke Herodes Antipas. Herodes Antipas dari tahun 6 sampai 39 Masehi. Dia memerintah di Galilea. Dia yang membunuh Yohanes Pembaptis. Dan dia juga muncul di sidang Yesus. Itu namanya Herodes Antipas. Lalu turun ke Herodes Agripa I. Itu tahun 39 sampai 44 Masehi. Ini Herodes yang kita baca. Di Kisah Rasul 12. Itu Herodes yang bunuh Yakobus. Itu Herodes yang tangkap Petrus. Herodes yang suka popularitas. Herodes yang doyannya itu senangkan orang Yahudi. Market oriented. Itu namanya Herodes Agripa I. Satu lagi saudara Herodes Agripa II. 50 sampai tahun 100. Ini anaknya Agripa I. Dia masih muda saat ayahnya meninggal dunia. Jadi dia tidak langsung mendapat kekuasaan ayahnya. Tapi nanti dia muncul lagi, kalau saudara baca di Kisah Rasul 25 sampai 26. Saat Paulus membela iman dia. Semua ditulisnya Herodes, saudara. Tapi Herodesnya beda. Nah saya kembali Herodes Agripa I. Itu ternyata bagian dari garis panjang penguasa yang memusuhi Injil. Dan Lukas menutup bagian kedua dari Kisah Rasul ini dengan matinya seorang raja yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Wah luar biasa. Kita tuh harusnya semangat saudara kalau mendengar begini. Lukas ingin menegaskan kerajaan manusia semua jatuh. Tapi kerajaan Kristus akan terus maju. Itu saudara. Penguasa dunia bisa saja memenjarakan hamba-hamba Tuhan. Silahkan saudara. Dimulai dari penjarakan rasul. Dibunuh semua, dipenggal kepalanya satu-satu. Sampai sekarang. Tidak ada satupun dibawa ke surat kabar. Saudara gereja dianiaya. Tapi akhirnya mereka sendiri mati semua. Dan dianiaya. Orang-orang seperti Saulus saudara itu masih menerima belas kasihan dari Tuhan. Tapi sementara itu firman Tuhan seperti yang Lukas akan tulis di akhir ini. Terus bertumbuh dan makin menyebar. Puji Tuhan saudara. Itu cara Lukas menutup bagian dia. Kedua ini. Bukan dengan kehebatan gereja. Tapi dengan kejatuhan kesombongan manusia yang mencoba melawan Tuhan. Herodes
Dicatat oleh Lukas, saya tambahin sedikit saudara dari cerita Yosefus. Karena Yosefus itu ahli sejarah ya, orang Yahudi, hidupnya sama-sama sejaman dengan para rasul. Jadi dicatat saudara, dia itu memerintah Yudea selama 3 tahun. Dan dia mengadakan satu hari pesta yang besar di Kaisarea untuk menghormati kaisar. Lalu satu hari saudara, hari besoknya setelah dia pesta besar itu, dia masuk ke teater. Itu waktu itu tepat dia pilih waktunya saat matahari mulai terbit. Dan dia pakai jubah kerajaan itu, jubah apa saudara? Jubah yang dibikin dari perak, yang berkilau-kilauan. Wah saudara, sehingga tubuhnya itu kan nampak seperti makhluk ilahi gitu kan, berkilau-kilau saudara. Jadi rakyat orang banyak semua muji-muji dia. Engkau adalah Allah kami katanya. Selama ini kami cuma menghormati kamu sebagai manusia. Tapi mulai hari ini engkau lebih dari manusia. Engkau adalah Allah. Wah, Herodes senang saudara. Dia tidak menolak pujian itu. Dia telan semua ke hatinya. Dia menerima kemuliaan yang hanya layak bagi Allah. Dan Yosefus menulis bahwa tiba-tiba Herodes melihat seekor burung hantu di situ. Nggak ditulis kalau di Alkitab ya saudara. Itu pertanda sial kalau menurut kepercayaan mereka. Seketika itu juga dia langsung dilanda sakit parah saudara di perutnya. Menyiksa dia selama 5 hari sebelum dia mati. Katanya Alkitab menulis dimakan cacing-cacing, itu usianya 54 tahun. Saudara, kematian Herodes ini adalah peringatan yang keras sekali. Peringatan apa saudara? Tidak ada manusia boleh mengambil kemuliaan Tuhan. Tidak ada manusia boleh mencuri kemuliaan milik Tuhan. Ketika Herodes mencoba melakukan hal itu, langsung Tuhan sendiri menghakimi dia. Ditampar malaikat, ditulis sama Lukas begitu. Begitu bagian ini ditutupnya saudara. Lukas menyampaikan kontras yang kuat. Raja yang sombong itu mati. Tapi firman Tuhan terus bertumbuh dan tersebar di ayat 24. Ini di PB, kalau di PL saudara, raja yang sombong juga saya langsung Nebukadnezar namanya. Saudara kalau baca ya Nebukadnezar, nanti saudara pulang juga baca. Banyak ya PR-nya. Saya dari tadi ngomong, itu di Daniel 4 saudara. Jadi waktu itu dia pikir yang ngomong sendiri di atas istananya, dia membual, menyombongkan dirinya. Dia pikir kuasa itu cuma dia, saudara. Semuanya dia kan. Dia ngomong, bukankah ini Babel yang besar. Ku bangun, semua tuh saudara. Mirip setan itu. Ku bangun dengan kuasaku, dengan kekuatanku, untuk kemuliaanku dan kebesaranku. Dia pikir dia ngomong dalam hati, gak ada yang dengar. Surga dengar saudara, Tuhan. Tuhan itu melihat hati kita loh saudara. Kita bisa senyum, ya kita bisa ya, tapi Tuhan tuh lihat. Kamu mencuri kemuliaanku atau tidak? Saat itu itulah saudara, mirip seperti Menara Babel itu waktu dibangun. Itu puncaknya dari humanisme sekuler. Di mana segala sesuatu adalah dari manusia, dilakukan untuk manusia, dan kembali untuk kemuliaan manusia. Itu humanisme sekuler. Tapi ketika kata-kata itu masih di mulut dia, suara dari surga itu langsung menghukum dia. Saudara, jadi seperti binatang. Ya saudara nanti baca. 7 tahun. Kenapa saudara? Karena dia mengklaim kemuliaan yang hanya layak bagi Allah. Dia kehilangan kewarasan. Dia lalu diasingkan dari masyarakat. Hidup seperti binatang. Selama 7 tahun. Sampai akhirnya dia mengakui. Yang maha tinggi. Allah Yahweh itu. Yang berkuasa atas segala kerajaan manusia. Barulah dipulihkan kewarasan dia oleh Tuhan. Saudara-saudara, bukan saja secara intelektual dia dipulihkan, tapi secara rohani dia kembali mengakui Allah Yahweh, dialah Allah yang sejati. Jadi paralelnya dengan Herodes itu sangat jelas di sini. Tapi ada satu perbedaan besar. Nebukadnezar bertobat dan diselamatkan. Tetapi Herodes tidak. Langsung ditampar malaikat. Saudara, kita mungkin tidak pernah berada pada posisi sebesar Herodes atau Nebukadnezar, dan kita juga tidak mengalami hukuman seperti mereka. Tetapi satu hal yang harus kita berhati-hati, yaitu kecenderungan untuk mengambil kemuliaan bagi diri kita sendiri. Ketika orang memuji kita, kita bisa tersenyum setengah rendah hati, setengah juga bangga.
tanpa menyadari hati kita tergoda untuk mencuri kemuliaan milik Tuhan. Di saat seperti itulah kita berdiri di wilayah yang sangat berbahaya. Itu sebabnya saudara, kita orang-orang Kristen tuh dibiasain bicara apa? Soli Deo Gloria. Itu bukan ditulis para reformator, tapi disimpulkan dari tulisan-tulisan reformator, dibuatlah satu poin. Ya, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan kembali kepada Allah. Wah, itu luar biasa. Saudara yang suka musik tahu Johann Sebastian Bach kan? Ya, komponis paling luar biasa. Saudara, ya kan? Jeniusnya, kalau nulis musik begitu susahnya, saudara, kantata. Dia kayak nulis surat. Jadi, tapi begitu jeniusnya juga, saudara, dia ngakuin. Otak ini datang dari Tuhan. Kepintaran saya bikin musik itu dari Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan Dia. Itu sebabnya di akhir karyanya dia tulis S.D.G. Artinya Soli Deo Gloria. Itu luar biasa, apalagi kita. Kalau dibanding sama Bach nggak ada apa-apanya. Ya saudara-saudara, kita harus lebih lagi Soli Deo Gloria. Jadi Alkitab mengingatkan bahwa kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Artinya saudara, kita harus mengakui semua kemampuan kita itu adalah pemberian Tuhan. The gift of God. Semua keberhasilan itu bisa terjadi dalam hidup kita karena Tuhan yang membuka kesempatan. Tuhan yang buka jalan. Semua kebaikan yang kita bisa kerjakan itu semua sumber dari Dia, sumber segala kebajikan. Sebab itu tugas kita cuma sederhana sebetulnya. Kembalikan kemuliaan kepada Allah. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Terpujilah Allah Tritunggal. Di sini kita melihat kenapa Lukas memasukkan kisah kematian Herodes. Bukan terutama untuk mengajarkan bahwa mencuri kemuliaan Allah itu dosa. Itu memang benar saudara. Tapi Lukas juga ingin kita melihat kontras yang kuat. Herodes mati, sementara firman Allah terus bertumbuh. Itu kontrasnya yang Lukas ingin tuliskan. Jadi Herodes itu orang yang benar-benar saudara paling berapi-api memerangi Injil pada masa dia. Sanhedrin saja istilahnya tidak sejahat dia saudara. Sanhedrin kalau tidak diganggu saudara-saudara ya itu aja keganggu selama tradisi nenek moyang mereka akan keganggu ya. Saudara dia sudah peringatkan kamu diam jangan bicara lagi Yesus. Tapi Herodes beda. Bunuh saudara langsung. Kejam sekali. Jadi dia ingin menghentikan Injil. Jadi saudara-saudara pola ini terus berulang sampai zaman sekarang sebetulnya. Saya kasih aja saudara. Satu. Saudara tahu kan namanya Voltaire? Voltaire itu pernah berkata nama Yesus akan dilupakan oleh orang di dalam sejarah dalam 50 tahun lagi. Tapi 50 tahun kemudian justru rumah dia jadi tempat percetakan Alkitab. Itu humor dari surga saudara. Untuk orang yang melawan Alkitab, melawan Injil. Kita jangan takut saudara. Semua saksi-saksi Kristus. Tapi saudara gini, yang saya tutup adalah nama Yohanes Markus di akhir itu. Siapa dia sih? Dia orang biasa, dia bukan rasul besar saudara, tapi dipakai sama Tuhan. Itu jadi wakil kita semua sebetulnya. Yohanes Markus. Tuhan itu bisa memakai manusia biasa untuk menyebarkan firman Dia. Jadi firman Tuhan itu tidak maju lewat rasul-rasul yang besar seperti Paulus, ya saudara Petrus dan sebagainya. Tapi juga lewat orang muda. Di ayat 25 namanya muncul Yohanes Markus. Yang juga orang yang lemah pernah meninggalkan Paulus di dalam pelayanan. Kalau kita bayangkan ya saudara, udah janji pelayanan mau pergi gitu ya. Tahu-tahu gak datang saudara. Mungkin gak datang karena apa? Ya dia kecewa satu hal kita gak ngerti saudara. Jadi orangnya tidak taat waktu, tidak tepat waktu, tidak disiplin dan sebagainya. Tapi kemudian dia dipakai kembali oleh Tuhan. Bawa kembali Yohanes Markus kepadaku karena pelayannya berharga bagiku. Oh luar biasa. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang boleh menghina diri saudara. Kita juga mungkin lemah sama seperti Yohanes Markus, tapi kita bisa dipakai oleh Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, Tuhan sanggup memakai kita. Dan janji Tuhan firman-Nya akan terus menyebar. Dan tidak ada kuasa manusia yang bisa menghentikan itu. Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh berkata semua tugas itu tugas pendeta atau tugas penginjil atau tugas misionaris, tidak. Lukas mencatat Markus, Yohanes itu untuk mengingatkan kita Tuhan bisa memakai semua orang.
orang biasa untuk melakukan hal yang luar biasa. Jadi firman Tuhan tidak bisa dihentikan, saudara. Tidak oleh raja, tidak oleh penguasa. Firman Tuhan pasti tersebar, itu janji Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah saudara mau menjadi saluran firman itu? Apakah saudara bersedia berkata, ya Tuhan, di sini saya, pakailah saya di dalam profesi saya yang Tuhan sudah percayakan, yaitu menyebarkan Injil-Mu. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua hidup menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Bahwa sejak awal memang Injil-Mu ditentang, dilawan, tetapi terus hidup sampai sekarang dan selamanya. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Hidup kami hanya sementara dalam dunia ini. Tapi kami ingin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah profesi kami masing-masing. Tuhan tolong kami, berilah kami keberanian, bijaksana, ketaatan, supaya kami boleh menjalankan fungsi kami sebagai garam dan terang dunia ini. Tolonglah kami untuk belajar juga bersandar kepadamu di dalam doa-doa pribadi kami. Ajarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, bahwa Engkau sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri.